habis belajar apa? Sebelumnya tadi bimbingan konseling permasalahan sosial dan kepribadian. Oke ya. Ya, jadi hari ini saya akan membahas tentang pendidikan inklusi. Ya, setelah minggu lalu kita membahas tentang kontrak perkuliahan, juga tata tertib di dalam kelas. Ya, sebelum masuk nih, saya mau mengingatkan terlebih dahulu, teman-teman ada yang ingat nggak tata tertib di kelas kita apa aja? Ayo. Ya. Oke, Mbak Silvani. Tidak boleh makan dan minum selama pembelajaran. Oke, siapa lagi? Next, Mbak Gita. Memakai pakaian yang rapi dan sopan. Ya, enggak. Silakan. Tidak boleh terlambat masuk ke dalam kelas maksimal 10 menit. Oke, benar sekali. Next, siapa lagi? HP wajib di silent. Oke, ya semua itu harus kita turuti, termasuk saya sendiri akan men-silent HP saya dan tidak akan menerima calling dari siapapun selama pembelajaran ya. Oke, sebelum kita mulai perkuliahan, kita mau ice breaking dulu nih. Pernah dengar ice breaking tikus dan gajah? Belum pernah. Oke, begini teman-teman, nanti kalau saya sebutkan tikus berarti kecil. Kalau saya sebutkan gajah berarti besar. Ya, nah, ya, siap-siap ya. Gajah. Kita mau masuk ke materi kita hari ini. Setelah kemarin kita bahas tentang tata tertib juga ini ya, RPS ya. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini adalah teman-teman pada akhir pembelajaran pertama mampu menjelaskan tentang landasan hukum apa sih ya dari pendidikan inklusi itu, serta kurikulum pendidikan inklusi itu kayak gimana sih ya, apa bedanya dengan kurikulum biasa. Dan yang kedua adalah ketepatan menjelaskan karakteristik apa sih pendidikan inklusi di PAUD gitu ya. Oke, kita masuk nih ya di landasan hukum pendidikan inklusi di Indonesia, terutama di Kemenak ya. Itu adanya terakhir tuh SK Dirjen Pendis tahun 2021 tentang penetapan pengurus forum pendidikan madrasah inklusif FPMI pusat, termasuknya adalah RA ya atau PAUD begitu. Jadi teman-teman, kita melaksanakan kebijakan atau yang sudah ditetapkan oleh para stakeholder dan pemerintah kita. Nah, kondisi saat ini seperti apa sih gitu ya? Pertama, sistem pendukungnya itu yang pertama harus ada aturan atau hukum yang melandasi ya. Guru yang berkompeten harus disiapkan dengan banyaknya pelatihan gitu ya. Lingkungan sekolah yang disiapkan, salah satunya sarana dan prasarana, kurikulum ya, juga SDM yang mumpuni gitu ya. Kebijakan yang afirmatif. Oke, sama kelompok pertama yang life skill siapa nih? Oke, yang di belakang ya. Teman-teman, apa sih urgensi? Kenapa pada PAUD inklusi itu harus dibina life skillnya? Yang kelompok kedua yang di depan, teman-teman bahas apa sih urgensi mengoptimalkan perkembangan sensoris dan panca indera. Nanti terakhir saya akan membahas tentang disiplin dan aturan. Silahkan didiskusikan bersama. Saya kasih waktu 5 menit ya.
Nah, di pendidikan inklusi ini bukan hanya tentang pengembangan akademiknya saja. Jadi pendidikan inklusi juga harus mengembangkan tentang life skill-nya. Kenapa sih harus mengembangkan life skill-nya? Karena life skill ini sangat dibutuhkan untuk anak-anak, terutama anak-anak berkebutuhan khusus, untuk membantu kehidupan yang lebih baik lagi, kehidupan kedepannya itu seperti kemandirian sosialnya. Jadi anak-anak ABK ini tidak hanya bergantung kepada orang lain, dia juga bisa hidup dengan mandiri gitu. Makanya sejak dini anak-anak yang berkebutuhan khusus itu harus dilatih life skill-nya. Oke. Terima kasih Mbak Umi. Kedua, siapa yang mau menyampaikan? Mbak Om, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu cara mengoptimalkan perkembangan sensoris panca indera pada anak usia dini itu sangat penting, karena pada masa ini anak itu mengalami masa emas atau perkembangan otak. Nah, cara mengoptimalkan perkembangan sensoris panca indera yang pertama yaitu dari penglihatannya atau visualnya. Tujuannya agar melatih anak untuk mengenali warna, bentuk, ukuran, pola, dan gerakan. Adapun kegiatan yang dapat dilakukan oleh PAUD yaitu bisa dengan bermain warna yang mencolok dan warna yang cerah. Yaitu yang kedua, mengenal warna, membentuk dasar seperti segitiga, lingkaran, ataupun geometri yang lainnya dengan menggunakan media kartu bergambar. Terus yang selanjutnya itu mewarnai, menggambar, dan menempel. Selanjutnya itu menyusun puzzle juga bisa, atau balok warna-warni. Panca indera yang kedua yaitu pendengaran atau auditori. Itu tujuannya untuk mengembangkan kemampuan mendengar anak, membedakan suara, dan menyimak. Kegiatan yang dapat dilakukan yaitu guru anak dapat mendengarkan lagu anak atau irama, dan bisa bermain tebak suara seperti suara binatang, suara kendaraan, atau alat musik yang lainnya. Selanjutnya itu mendongeng dengan intonasi suara yang menarik tentunya ya Bun, dan menyanyikan lagu berulang dan menirukan suara. Yang ketiga yaitu penciuman atau olfaktori. Tujuannya yaitu melatih anak agar mengenal dan membedakan berbagai bau. Kegiatan yang dapat dilakukannya seperti bermain tebak aroma, seperti kayu manis atau jeruk, kopi, itu aromanya seperti apa gitu. Terus menggunakan cat air atau pewarna alami yang aman dengan aroma. Selanjutnya yaitu eksplorasi dapur mini, mencium bahan masakan tentunya, seperti bawang atau daun-daunan ataupun buah. Terus yang selanjutnya itu membuat pewangi buatan sendiri dari bunga atau bunga. Yang keempat yaitu pengecapan atau gustatori. Tujuannya itu mengembangkan kemampuan mengenali dan membedakan rasa. Kegiatan yang dapat dilakukan pada PAUD atau pada sekolah inklusi yang lainnya yaitu mencicipi rasa, seperti rasa asin, manis, asam, pahit. Terus menggunakan bahan alam juga atau bahan yang lebih aman yaitu seperti gula, garam, lemon, coklat yang pahit gitu. Yang selanjutnya itu bermain peran jual beli makanan dengan mainan masak-masakan. Selanjutnya melibatkan anak dalam proses memasak sederhana seperti membuat jus, seperti membuat es buah ataupun salad mini. Ya, yang kelima yaitu paraba atau taktil. Tujuannya itu melatih kepekaan terhadap tekstur, suhu, bentuk, dan tekanan. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh PAUD ataupun lembaga lainnya yaitu seperti bermain pasir, air, slime, play-doh, kapas, atau bijian itu juga dapat melatih tekstur pada peraba ya Bu. Terus yang selanjutnya itu sensorial bin, wadah yang berisi benda-benda seperti yang berbeda tekstur seperti itu. Aktivitasnya seperti meronceng, melipat, mencetak adonan seperti itu Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya udah berpengalaman banget nih di
Ya. Yang terakhir itu kita membahas tentang disiplin atau aturan. Pada beberapa jenis anak berkebutuhan khusus, aturan itu urgent sekali, ya, karena orang tua atau keluarga itu cenderung memberikan kelonggaran, cenderung memanjakan anak-anak berkebutuhan khusus karena nggak mau repot, gitu. Kalau sekalinya sudah tantrum, mereka satu rumah repot. Padahal kalau anak-anak berkebutuhan khusus diberikan aturan dan disiplin yang setiap hari dan konsisten, itu mereka akan sangat baik perkembangannya, insya Allah, gitu. Terutama berkaitan dengan membereskan mainan setiap mereka misalnya sudah tantrum gitu ya, atau rebutan, atau setelah bermain normal dengan anak-anak yang lain. Nah itu benar-benar kita harus ayo bereskan. Kalau dia ada keengganan untuk membereskan, oke, Bunda kasih waktu 5 menit, nanti kita bereskan bersama, gitu ya. Ada kata-kata bersama, biasanya mereka akan lebih bersemangat. Yang kedua tentang makanan, biasanya aturan makanan itu urgensi sekali, terutama berkaitan dengan anak autis dan ADHD. Mereka harus diet tadi coklat ya, kamu sebutkan coklat, sebenarnya mereka nggak boleh. Ada beberapa makanan yang nggak boleh, gula, tepung, ya. Terus apalagi ada yang tahu coklat, snack MSG, ya. Itu sebenarnya nggak boleh. Tapi orang tua cenderung akan memberikan, ya. Karena kenapa? Karena makanan-makanan ini bersifat adiktif, sangat mereka sukai dan membuat mereka tentunya akan lebih sering menabung untuk teman-teman. Terima kasih banyak. Ada yang mau menyimpulkan kali ini perkuliahan? Silahkan Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Heri. Jadi kesimpulannya tentang pendidikan inklusi untuk anak usia dini adalah pendidikan yang memberikan kesempatan pada semua anak, yang memberikan kesempatan pada semua anak, termasuk anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama dalam satu lingkungan. Pendidikan ini membantu anak berkembang sesuai kemampuannya, mengajarkan nilai toleransi dan menghargai perbedaan sejak usia dini. Dengan dukungan guru, orang tua, dan lingkungan yang ramah, semua anak dapat tumbuh dan belajar dengan bahagia. Terima kasih banyak. Hari ini saya senang sekali